Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS Unstoppable dari Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pemirsa sadulur salembur, yang pertama saya mohon izin melalui YouTube ini kepada yang terhormat Profesor Dr. Burhanuddin Muhtadi, penulis buku Dilema PKS, Suara dan Syariah. Jadi sebuah pilihan yang sulit, dilema PKS, Suara dan Syariah. Ini mohon izin Pak Profesor, saya mengutip kesimpulan dan penutup dari buku yang Bapak tulis ya. Ini luar biasa, sekali lagi sebagai sesama alumni Himpunan Mahasiswa Islam, saya secara terbuka mohon izin dan mohon maaf saya tidak bisa secara langsung kepada Profesor untuk minta izin. Hanya membacakan kesimpulan dan penutup dari hasil penelitian Profesor yang berjudul di dalam bukunya Dilema PKS, Suara dan Syariah. Mudah-mudahan amal soleh Profesor ini dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imbalan yang berlipat ganda. Kang HPS Unstoppable, pemirsa sadulur salembur, jangan lupa subscribe untuk keberlangsungan YouTube edukasi ini. Salah satu pertanyaan utama dalam studi gerakan sosial, termasuk gerakan-gerakan Islam dengan berbagai macam variasi taktik dan strategi, adalah mengapa suatu gerakan sosial muncul. Kemunculan gerakan sosial merupakan gejala sosial yang sangat kompleks. Oleh karena itu, kompleksitas kemunculan dan perkembangan sebuah gerakan sosial tidak bisa direduksi ke dalam satu teori gerakan sosial tertentu. Buku yang mengkaji asal-usul dan perkembangan PKS dan aksi-aksi kolektifnya ini mengikuti kecenderungan mutakhir yang berkembang di kalangan sarjana gerakan sosial yang menggunakan pendekatan atau teori yang bersifat integral dan komprehensif tentang gerakan sosial, terutama perspektif struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan pembingkaian aksi kolektif. Sintesis pendekatan integral dalam teori gerakan sosial ini penting dilakukan, karena untuk analisis gerakan sosial tidak hanya terdiri atas individu sebagai partisipan gerakan sosial, tapi juga faktor organisasi dan kelompok. Sebuah gerakan sosial harus mengajak partisipan, dan partisipan memiliki intensi, motif, dan berbagai pertimbangan yang tidak bisa lepas dari konteks struktural dan ideologi atau frame gerakan sosial tersebut. Pemirsa sadulur salembur, sebagai partai Islamis, PKS berhasil melipat gandakan dukungan elektoral hingga 600% dari 1,3% pada tahun 1999 menjadi 7,2%.
4,34% pada 2004. Perolehan suara PKS di pemilu 2009 mengalami kenaikan, tapi tidak banyak, 7,8%. Namun demikian, dibanding partai-partai Islam dan nasionalis lainnya yang mengalami degradasi elektoral pada pemilu 2009, peningkatan suara PKS di pemilu terakhir tetap patut diapresiasi di tengah melezatnya suara Partai Demokrat. Salah satu faktor di balik kesuksesan PKS secara elektoral adalah karakter PKS sebagai partai par excellence. PKS bukan sekedar partai politik yang mengartikulasikan agenda-agenda religio politiknya dalam prosedur dan kelembagaan politik konvensional, tapi juga bertindak sebagai organisasi gerakan sosial yang sangat aktif melakukan aksi-aksi kolektif. Biasanya PKS menggunakan aksi kolektif sebagai wahana untuk berhubungan secara intensif dan reguler dengan para kader dan simpatisannya. Tidak ada partai lain yang begitu aktif memobilisasi simpatisan partai untuk turun ke jalan selain PKS. Pemirsa, sahabat KHPS, sadulur salembur, sebagaimana telah dibahas di dalam bab 2, asal-usul PKS tak bisa dilepaskan dari gerakan dakwah kampus yang disebut dengan Jamaah Tarbiyah. Didirikan pada akhir tahun 1970-an, Jamaah Tarbiyah adalah jejaring longgar gerakan dakwah mahasiswa di universitas-universitas sekuler, di mana para aktivisnya terinspirasi pemikiran dan model gerakan Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Berhadapan dengan represi rezim Soeharto terhadap Islam politik dan aktivisme mahasiswa pada tahun 80-an, Jamaah Tarbiyah mengambil bentuk gerakan informal, menggunakan pendekatan non-konfrontasi dan menghindari kegiatan yang bersifat politis. Pada awal 1990-an, Jamaah Tarbiyah mulai muncul ke permukaan, menyusul perubahan sikap rejim terhadap Islam. Pasca pengunduran diri Soeharto tahun 1998, para aktivis Tarbiyah merebut momentum dengan melakukan transformasi gerakan sosial ke dalam partai politik yang bernama PK atau Partai Keadilan, sekarang dikenal sebagai PKS. Setelah mendapatkan gambaran umum, penting untuk dieksplorasi mengapa dan faktor-faktor apa saja yang membuat Jamaah Tarbiyah pada akhirnya memutuskan untuk bertransformasi dari gerakan sosial ke dalam gerakan politik. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat integral dengan menggabungkan 3 tren yang muncul dalam tradisi penelitian gerakan sosial, yaitu struktur kesempatan politik, teori mobilisasi sumber daya, dan pembingkaian aksi kolektif. Pemirsa yang budiman, sadulur salembur, berangkat dari sintetis pendekatan dalam teori gerakan sosial yang bersifat integral tersebut, penulis membuktikan bahwa PKS 1. Hadir dari kondisi sosial dan politik yang sedang bergolak, yang kemudian menciptakan struktur kesempatan politik
yang kondusif bagi munculnya gerakan. Yang kedua, memanfaatkan kesempatan sosial dan politik dengan mengkonsolidasi dan meningkatkan sumber daya organisasi dan jejaring komunikasinya dalam rangka menopang keberlangsungan gerakan. Yang ketiga, secara sadar dan subjektif menanggapi terbukanya kesempatan politik dan peningkatan kapasitas organisasi dan jejaring dengan memobilisasi para kader dan simpatisan yang memiliki gagasan, ideologi, pemahaman, dan kegelisahan yang sama. Faktor pertama yang memunculkan PKS adalah terbukanya struktur kesempatan politik. Kelahiran Jamaah Tabliyah yang menjadi induk gerakan PKS tidak terjadi dalam ruang hampa. Kemunculan Jamaah Tabliyah bergantung pada beberapa kondisi eksternal yang kondusif. Dalam teori gerakan sosial, kondisi yang bisa menghambat atau mendorong munculnya gerakan dikenal dengan pendekatan struktur kesempatan politik. Kompleksitas kemunculan PKS bisa dilihat dari dua jalur. Struktur kesempatan politik yang menjadi faktor-faktor internasional dan domestik. Sebagaimana didiskusikan pada bab 4, ada pengaruh internasional yang membantu menjelaskan munculnya Jamaah Tarbiyah, di antaranya adalah Revolusi Iran 1979. Bantuan Arab Saudi terhadap kegiatan-kegiatan Dewan Dakwah Islam Indonesia yang kemudian memfasilitasi transmisi gagasan, pemikiran, dan model gerakan Islam Puritan dari Timur Tengah. Hubungan antara kelompok revivalis Indonesia dan koleha mereka dari Malaysia. Dan yang lebih penting, pengaruh pemikiran dan metode gerakan Ikhwanul Muslimin dalam pemikiran dan perilaku politik PKS. Pencangkokan gagasan dan metode aksi Ikhwanul Muslimin ke dalam Jamaah Tarbiyah dimungkinkan oleh jejaring ekstensif Dewan Dakwah Islam Indonesia, termasuk para intelektual yang berafiliasi dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan secara masif menerjemahkan buku-buku para ideolog atau tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin ke dalam bahasa Indonesia. Pemirsa, sadulur, salembur, sahabat Kang APS, sahabat Kang HPS, konteks internasional ini bertemu dengan kondisi politik domestik yang kurang kondusif, yakni tindakan represif rejim Soeharto terhadap Islam politik dan restriksi sistematis terhadap gerakan mahasiswa di kampus. Berdasarkan pendekatan kesempatan politik, semakin terbuka suatu sistem politik, maka semakin membuka celah munculnya gerakan sosial, termasuk gerakan Islam. Sebaliknya, semakin tertutup dan represif, maka semakin tertutup jendela kesempatan bagi lahirnya gerakan. Namun, seperti diteoretisasikan oleh Einsinger, hubungan yang terjalin antara struktur kesempatan politik dan kemunculan gerakan sosial
tidak selalu bersifat linier, tapi kurva linier. Maksudnya adalah intensitas gerakan sosial cenderung meningkat dalam derajat keterbukaan tertentu dan menurun dalam keterbukaan yang lain. Pendek kata, keterbukaan politik sangat tergantung pada sistem mana yang melingkupi gerakan sosial, apakah otoriterisme, masa transisi, ataukah demokrasi. Setiap sistem politik membawa implikasi yang berbeda-beda terhadap kemunculan, strategi dan taktik yang dipakai gerakan Islam. Pemirsa sadulur salembur Kang HPS Unstoppable. Pada masa otoriterisme Soeharto, peluang untuk melakukan mobilisasi massa dan mengekspresikan kepentingan masyarakat dari bawah relatif terbatas dibanding pada rezim demokrasi. Memang pada masa Orde Baru ada Partai Demokrasi Indonesia dan Persatuan Pembangunan dan Partai Persatuan Pembangunan bersama dengan golongan karya sebagai the ruling party. Namun keberadaan PDI dan P3 sangat tidak kompetitif secara elektoral karena kehadiran Golkar sebagai partai yang sangat hegemoni. Eksistensi partai dalam menyerap aspirasi publik yang pura menjadi tidak memadai. Pada saat yang sama, gerakan sosial sulit muncul karena represi rezim. Kalaupun ada, biasanya relatif homogen, terutama pasca kebijakan Ajas Tunggal Pancasila. Homogenisasi gerakan sosial adalah humus yang menyuburkan lahirnya gerakan sosial militan dan radikal, terutama militansi anggota gerakan dan modus perlawanan. Faktor inilah yang bisa menjelaskan sebagian alasan mengapa gerakan Islam radikal ini muncul di negara-negara Muslim yang otoriter seperti Indonesia pada masa Orde Baru. Pemirsa sadulur salembur, namun dalam situasi yang tidak kondusif, Jamaah Tarbiyah melakukan ijtihad food and food dengan menampilkan diri sebagai gerakan apolitis dan non-konfrontatif. Metode dan taktik Jamaah Tarbiyah dalam mengorganisir kegiatan-kegiatannya adalah dengan mengadopsi struktur organisasi rahasia dan dakwah terbuka. Menurut konsep ini, setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah secara terbuka, kecuali dalam kondisi politik yang kurang demokratis, di mana aktivitas dakwah bisa mengundang risiko direpresi oleh rezim. Sebenarnya, asalkan aktivitas dakwah tidak bersentuhan dengan wilayah politik, rezim Orde Baru tak punya alasan untuk melakukan intervensi. Oleh karena itu, Jamaah Tarbiyah memfokuskan kegiatannya pada peningkatan pemahaman dan ritual keagamaan di kalangan mahasiswa muslim di universitas-universitas sekuler. Struktur kesempatan politik baru terbuka bagi gerakan Islam di Indonesia, termasuk Jamaah Tarbiyah setelah jatuhnya Soeharto. Jamaah Tarbiyah keluar dari persembunyiannya dan melakukan rekrutmen
dan aktivitas secara terbuka. Bahkan kemudian bertransformasi dalam gerakan politik melalui pembentukan Partai Keadilan Sejahtera. Pemirsa sadulur salembur, faktor penting kedua adalah kemampuan PKS memobilisasi sumber daya organisasi dalam teori gerakan sosial. Perspektif ini dikenal sebagai mobilisasi sumber daya. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi teoritis bahwa sekedar mengandalkan kesempatan politik yang kondusif saja tidak akan bisa menciptakan gerakan. Adanya organisasi menjadi keniscayaan bagi gerakan sosial agar potensi-potensi kekuatan yang ada dapat diaktualisasikan bagi lahirnya gerakan yang berkesinambungan. Dari sisi partisipan, peran organisasi dan mobilisasi ini juga sangat krusial yang memungkinkan individu dapat berpartisipasi dan mengumpulkan sumber-sumber yang berguna bagi kelangsungan gerakan. Sebagaimana telah didiskusikan pada bab 5, pertumbuhan jamaah tarbiyah dan PKS dapat dijelaskan melalui kapasitasnya dalam mengembangkan potensi internal, kekuatan organisasi, rekrutmen anggota dan sistem pengkaderan, kepemimpinan, jejaring komunikasi dan mobilisasi sumber daya finansial. Sejak kemunculannya pada akhir 1970-an, jamaah tarbiyah menggunakan bentuk aksi kolektif yang bersifat informal dalam usaha menghindari kontrol rejim dengan memanfaatkan masjid-masjid kampus sebagai pusat kegiatannya. Pada tahun 1980-an, penggunaan usroh dan halakoh menjadi senjata utama untuk menyebarkan gagasan inti tarbiyah dan menarik para mahasiswa untuk terlibat aktif dan mengikuti training-training intensif. Selanjutnya, pembentukan LDK, VSLDK sebagai salah satu jejaring dakwah mahasiswa lintas kampus juga sangat penting untuk meningkatkan penetrasi dan jangkauan kegiatan keagamaan yang diorganisir oleh para aktivis tarbiyah. Pada pertengahan tahun 1990-an, aktivis tarbiyah mulai menguasai senat mahasiswa di banyak universitas prestisius yang kemudian diikuti dengan keberhasilan mereka mendirikan gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Runtuhnya rejim Soeharto pada tahun 1998 memungkinkan aktivis-aktivis tarbiyah menggunakan sumber-sumber daya organisasi mereka untuk mentransformasi gerakan mereka ke dalam partai politik, yaitu Partai Keadilan, yang kemudian beralih nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada pertengahan 2002. Memanfaatkan jejaring tarbiyah yang telah ada, partai ini dengan cepat memperluas struktur organisasinya di seluruh Indonesia. Sekarang PKS telah membuka struktur kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh provinsi dan kota di Indonesia. Pertumbuhan cabang yang sangat pesat ini
tampak sebagai faktor kunci bagi kesuksesan luar biasa PKS dan pada pemilu pertumbuhan cabang partai yang sangat pesat ini tampak sebagai faktor kunci bagi kesuksesan luar biasa PKS pada pemilu 2004. Selain itu, PKS dikenal sebagai partai kader yang menuntut standar ketat dan pelatihan-pelatihan intensif bagi anggota-anggotanya. Saya ulangi, pertumbuhan cabang partai yang sangat pesat ini tampak sebagai faktor kunci bagi kesuksesan luar biasa PKS pada pemilu 2004. Selain itu, PKS dikenal sebagai partai kader yang menuntut standar ketat dan pelatihan-pelatihan intensif bagi anggota-anggotanya. Pemirsa, bersambung ke episode berikutnya. Barakallah. KHPS Unstoppable bersambung ke seri kedua. Barakallah.